waktu sekolah, waktu kecil kita butuh support orang tua, Jis. Nah, kalau udah gede bisnis gitu ya, jadi apa namanya pelaku usaha, perlu nggak sih dorongan ataupun apa namanya dukungan dari para keluarga kayak gitu? Ya kalau bisa didukung sih oke. Kalau bisa didukung ya. oke. Tapi kan yang lebih penting modal, dukungan modal. Oke. Cuman kalau dari orang tua ya, misalnya dari orang kita ngomongin orang tua nih, kita itu bisnisnya di umur berapa gitu maksudnya? Ya sebutlah tadi kalau kita kan dewasa nih. Ya. Kalau tadi kan ketika waktu kecil, waktu sekolah, ya. bentuk dukungannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah dewasa, kita apa namanya terjun buat survive sendiri, buat mandiri kayak gitu ya. Itu apa namanya ya mau kerja atau usaha, dagang gitu ya. Nah ini perlu support nggak? Terutama buat para pelaku usaha gitu. Perlu support sebenarnya. Dari keluarga. Dari keluarga. Oke. Ya minimal gini, keluarga tahulah kita ngapain gitu. Nah tapi balik lagi kita kan udah dewasa tuh di umur mungkin abis lulus SMA atau lulus kuliah mungkin. Ya, sebutlah dewasa itu biasanya udah menganjak usia dewasa mungkin 18 plus tuh kan. Lulus SMA lah ya. Iya. Nah di lulus SMA ini kan kita memutuskan sendiri tuh. Ngambil keputusan sendiri, bertanggung jawab sendiri. Nah otomatis ya kalau mau bisnis ya, kalau menurut saya sih bisnis aja. Bahkan banyak anak muda, kalau waktu angkatan saya ya, tuh di kampus, bisnis aja, nggak pada bilang orang tua. Ya meskipun dia sama orang tuanya apa namanya, nih udah kuliah sama gitu ya. Tapi sambil bisnis gitu ya. Sambil bisnis, tapi memang nggak cerita aja gitu. Ya sambil jualan online, sambil bikin apa gitu. Nah teman-teman juga harus bisa apa ya namanya, ini momen kita bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Tapi itu tapi jadi kayak paradoks, Jis. Misalkan tadi kita bisnis kalau bisa disupport perlu support ya. Iya, perlu support. Tapi ketika tadi teman-teman ente kuliah gitu nggak bilang kayaknya nggak butuh support, bilang aja enggak gitu ya. Iya gitu. Nah, kayak paradoks gitu. Namun ini kuncinya, tapi ketika kita bilang, nah ketika kita bilang kalau ternyata didukung, bisa jadi itu dikasih jalan sama orang tua. Biasanya. Iya. Kalau yang support ya. Kalau yang support. Misalkan, Pak, saya mau bikin misalkan bisnis baju, misalkan. Wah, bisnis baju apa nih? Ceritain, misalkan, wah, ya udah, Bapak tambahin modalnya misalkan. Ada yang modal, ada juga yang misalkan ngasih tahu tuh beli supplier mah ke sini misalkan. Ada dukungan-dukungan yang mungkin bikin tenang lah gitu. Bikin tenang, bikin usahanya lancar. Misalkan ada info-info tentang suppliernya, tentang pembelinya, tentang apanya. Ya banyak hal yang bisa kita gali lah kalau ngobrol sama orang tua gitu. Karena mau tidak mau orang tua kan apa ya, dia sedikit banyak lebih berpengalaman lah. Walaupun dia bukan pebisnis misalkan. Gitu, sehingga ketika diceritakan dan didukung itu oke sih. Nah yang gawat itu yang ketika cerita tidak didukung. Nah itu, ini kan khusus cerita segmen kalau misalkan dia kuliah nih ya. Iya. Kalau tidak didukung, contoh misalkan siapa ya, Dokter Tirta didukung nggak ya dulu ya? Dia kan kuliah kedokteran tuh. Ya. Tapi ternyata senangnya apa namanya? Bisnis. Saya lupa dia tuh didukung atau enggak ya? Misalkan, misalkan dia nggak didukung, misalkan gitu ya. Kamu ngapain bikin bisnis cuci sepatu? Kan udah dikuliahin kedokteran. Jadi dokter aja. Ngapain bisnis gitu? Nah itu agak susah itu situ. Tapi kalau menurut saya ya jalanin aja. Lebih baik jalanin dulu aja. Nanti balik lagi kalau udah gede. Kalau udah bisnisnya udah baju. Oke. Karena orang tua itu sebenarnya melarang tuh karena ada alasannya. Ini adalah faktor komunikasi aja nih. Iya. Mungkin faktor pengalaman orang tuanya. Ya, pernah bangkrut. Ya. Kalau nggak temennya deh yang bangkrut gitu. Temennya yang bangkrut. Atau situasi sosial ketika orang tua itu tumbuh, berwirausaha itu bukan pilihan yang oke mungkin gitu ya. Sehingga persepsinya terbentuk itu dagang mah nggak oke gitu. Jadi ya pasti ada alasannya gitu ya. Ya. Kuncinya adalah di komunikasinya nih. Jadi kenapa melarang? Alasannya apa?
Berarti kalau misalkan situasinya, kalau bisa didukung ya, kita sebenarnya pengen support nih ya, para pelaku usaha. Ya, Tapi kalau misalkan nggak dapat, bukan berarti harus nyerah begitu. betul. Oke, oke. Bukan berarti harus nyerah. Teman-teman bisa dapat dukungan dari tempat lain gitu. Dari sosok-sosok lain gitu Dari ya. sosok lain, dari misalkan dari mentor, dari teman-teman sekitar, bahkan dari konsumennya gitu, konsumennya. Wah, bagus Mas. Produknya bagus, puas nih jasanya, pelayanannya bagus. Itu kan motivasi ya. Ya benar-benar sih. Dan kalau ceritanya bukan anak kuliahan, Jis, biasanya kemungkinan beda nih. Kalau anak-anak misalkan STM, SMA, misalkan nggak lanjut kuliah gitu ya, kerjaan nggak dapet gitu. Kata orang tuanya, kamu ngapain kek? Jualan-jualan kek gitu. Malah disuruh. Ya, malah disuruh ya. Malah disuruh. Itu benar. Oke. Jadi ya kalau bisa sebenarnya intinya mah menghasilkan sebenarnya. Berarti kalau misalkan situasinya tidak dapat support, jangan patah semangat, jalanin sampai terlihat nih hasilnya. Ya, Kayak gitu ya. benar. Nanti juga kalau orang tua ataupun keluarga yang lain, misalkan kalau udah punya istri atau punya apa gitu ya, ada hasilnya. Oh iya gini ada hasilnya. Pasti nanti malah berbalik support gitu ya. Iya, malah berbalik bersupport benar. Oke. Berbeda kalau misalkan ya udah disupport dari awal ya, itu mah lebih enak lah ya. Ya, kemungkinan sih orang tua ngelarang itu apalagi di usia sekolah lah. Usia sekolah, usia kuliah. Malah jadi nggak kuliah anaknya. Bener sih, kekhawatirannya di situ ya, salah satunya ya. Orang jadi tua nggak kuliah, jadi ngurusin bisnis aja gitu. Bener, Padahal bener. kuliah bisa buat backup karir ya. Ketika bisnisnya nggak jalan, kita kan ada jasa nih kan gitu. Bisa ngelamar kerja, terus buat memperbanyak kenalan, memperbanyak teman, menambah wawasan. Ya bagus lah kuliah juga gitu. Ya dalam artian larangan ini apa sih dasarnya apa gitu. Teman-teman harus bisa bertanya lah mungkin ya. Ya, nggak langsung mental block mungkin gitu ya. Oh orang tua tuh kok nggak support saya gitu ya. Iya langsung apa namanya depresi. Iya gitu. Seharusnya ditanyain dulu mungkin dikomunikasikan kitanya lah ya yang aktif ya. Ya benar. Kitanya juga harus ngerti nih larangannya gimana nih. Misalkan orang tua cemas anaknya tidak lulus kuliah misalkan. Otomatis wah berarti kita jalanin aja bisnisnya tapi kuliahnya tetap jalan gitu. Harus bisa membagi waktu berarti. Ya, karena ini kita sambil kuliah gitu ya. Jadi bisnisnya nggak terlalu pol-polan misalkan nggak apa-apa gitu. Iya. Nanti baru pol-polannya ketika lulus misalkan. Iya. Bisa seperti itu gitu. Ibaratnya mah waktu kuliah bikin pondasinya aja lah ya, jangan digedein karena kalau digedein butuh konsentrasi besar kan. Ya. Ibaratnya bikin pondasi aja nih sampai lulus kayak gitu ya. Ya, benar. Makanya penting banget itu tadi menyadari bahwa ini kita bisa ngambil keputusan nih di umur segini. Itu penting banget. Ketika kita bisnis nih sambil kuliah, karena ada ekspektasi orang tua kan, ada orang tua pengen kuliahnya lulus, otomatis bisnisnya ngerem gitu ya, bisnisnya nggak terlalu pol-polan. Tapi ketika ada peluangnya oke, misalkan cuti 1 semester itu salah satu keputusan yang oke juga gitu. Iya. Tapi bukan berarti berhenti kuliahnya. Iya. Memang sih kadang Jis ketika orang yang menjalaninya itu terjadi dilema sih. Dilema ya. Dilema di situasi seperti itu karena kita tuh nggak bisa membaca masa depan kan gitu ya. Masa depan kita tuh gimana sih gitu ya. Kadang tuh terjadi kebingungan gitu. Ya. Tapi kalau melihat pengalaman-pengalaman orang lain kayak gitu ya, cerita-cerita orang-orang lain yang misalkan berbisnis sambil kuliah atau sambil kerja atau sambil apa gitu ya. Ya bisa sambil dijalani aja ya. Yang penting tanggung jawab dia misalkan pertamanya ke situ tuh masuk kuliah gitu ya. Ya berarti tanggung jawab pertamanya itu kuliah. Mau kamu nantinya itu jualan atau apa merintis gitu ya. Yang ini harus selesai. Tetap gitu ya. Benar. Yang ini ibaratnya mah oke, ternyata kamu dapat peluang buat bisnis sih. Tapi kalau tadi ibaratnya potensinya jadi gedenya pas kuliah ini bakal mengganggu kuliahnya. Ya udah dijadiin pondasi aja gitu. Ya. Minimal kita merintis dari awal biar brandnya terkenal dulu misalkan gitu ya. Nanti baru pol-polan ketika lulus misalkan. Itu oke juga gitu. Jadi nggak harus yang kalau zaman sekarang kan kerja dengan passion. Wah, passion saya jadi pengusaha misalkan. sehingga terbengkalai ya
Apalagi kalau misalkan kuliahnya dibiayain orang tua, nah itu kacau. Benar. Harus tadi kita juga harus bisa memahami perspektif dari orang tua, dari keluarga yang lain kayak gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Yang ketika kita bisa paham, kita bisa cari kok solusinya sebetulnya gitu ya. Benar. Kita bisa cari kok solusinya dengan artian ya nggak harus dibenturkan sebetulnya gitu ya. Ya. Beda cerita kalau misalkan orang tuanya salah. Beda cerita kalau misalkan kuliahnya bayar sendiri misalkan. Jadi lulus SMA, kerja dulu, kuliah terus tiba-tiba pengen bisnis misalkan. Nah, itu kan tidak terlalu membebani orang tua sebenarnya. Kalau mau cuti, mau istirahat dulu misalkan 1 semester, 2 semester. Iya, itu mah bisa disebutnya udah dewasa oleh keadaan itu, Bang. Iya, nah itu penting banget kita tuh bisa mengambil keputusan ini sendiri nggak gitu. Harus sadar itu. Misalkan, wah ini nggak perlu persetujuan orang tua nih, yang kayak gini doang mah misalkan. Karena kondisi orang tuanya memang jauh, terus mungkin kuliahnya tidak dibiayain ke orang tua. Gitu. Itu kan jadi bukan hal yang berat lah untuk memutuskan gitu. Tapi kalau misalnya kuliahnya sama orang tua, tinggal masih sama orang tua gitu, otomatis ya kita harus ikut orang tua juga gitu maksudnya. Ya, tetap pertimbangannya adalah mungkin ini ridho orang tua. Ya. Percuma kita bisnis tapi nggak diridoin juga. Wah, bingung itu, bakal bingung deh. Benar. Kayak gitu ya. Doa ibu lah, doa ibu benar doa ibu, doa orang tua gitu. Artinya kita harus bisa ngambil hati mereka tetap kayak gitu ya. Inginnya mereka tuh apa sih? Misalkan lulus kuliah, ya udah lulusin kuliahnya. Toh kalau udah kuliah mah bilang aja, cari kerja di ini susah, jadi bisnis gitu ya. Ya. Apalagi kalau udah menghasilkan lah. Kalau udah menghasilkan mah gampang meyakinkannya. Bener. Ngapain dagang misalkan? Tapi kan menghasilkan nih. Untungnya segini kan udah ketahuan tuh. Ibaratnya kayak gini, orang tua tuh merasa udah regreg bahasa Indonesianya. Udah tenang. Udah merasa tenang. Oh, anak saya udah udah saya sekolahkan sampai jenjang yang paling tinggi S1. Dia sudah punya kedewasaan buat milih keputusan hidupnya sendiri. Ibaratnya orang tua tuh sebetulnya mungkin ingin sampai berpikir di tahap itu gitu, ngerasa anaknya udah dewasa ibaratnya gitu mungkin ya. Padahal mungkin kita udah dewasa sebelum lulus kuliah udah dewasa. Benar. Tapi kalau kita bukti mungkin kita udah dewasa sebelum lulus kuliah mungkin gitu ya. Ya kita bisa ngerti orang tua. Oh, ternyata orang tua tuh pengen kita lulus dulu kuliah. Ya udah, kita lulusin kuliahnya, habis itu lanjutin aja bisnisnya gitu kan. Iya. Terutama masalah modalnya ya, terus kerjanya, ya bagaimanapun kan sebenarnya orang tua ngelihatnya kan kayak kamu bisnis itu modalnya dari mana kan gitu. Benar. Dari mana nih? Jangan sampai misalkan uang semesteran kamu pakai kan itu. Uang buat sekolah kamu pakai. Benar. Itu yang khawatirnya kan itu. Nah, teman-teman juga nih yang mau bisnis kalau masih sekolah dan kuliah, kalau baru mulai banget ya modalnya juga jangan terlalu besar lah, yang kita punya aja apa nih. Misalkan teman-teman punya laptop, ya pakai laptop itu sebagai modalnya. Punya HP, jadi konten kreator, jadi ya gunakan itu jadi media sosial bisnisnya misalkan. Benar. Kalau misalkan teman-teman punya skill buat bisnis jasa, ya jasa dulu berarti gitu ya. Modalnya diri kita. Iya, itu lebih mudah itu. Kalau misalkan teman-teman pengen bisnisnya di produk, berarti kan butuh cash nih misalkan gitu ya. Butuh uang cash atau apa gitu, permodalan. Bisa dengan cara kerjasama dengan teman yang punya modal misalnya gitu ya. Ya, patungan kayak gitu. Atau kita nabung dari uang jajan dikit-dikit dikumpulin. Ya. Kayak gitu ya. Banyak lah cerita-cerita yang ngumpulin modal kecil-kecilan buat merintis kayak gitu ya. Banyak. Dan kalau buat mulai sih memang nggak perlu banyak-banyak lah modalnya ya. Kita nabung dari uang jajan aja, misalkan setahun kita nabung, habis itu pakai modal usaha misalkan. Ya, yang penting jangan pakai uang SPP itu ya. Ya, itu. Benar. Ya memang kita butuh banget ya di pemodalan ini, kita memang butuh banget ya. Makanya kita itu kalau bisa meyakinkan orang tua itu enak banget sambil minta buat support permodalnya gitu kan. Iya. Kalau waktu sekolah misalkan pengen ngerintis juga, waktu masih sekolah SMA misalkan SMK, ya minta supportnya. Kalau disupport ya minimal dapat modal lah kecil-kecilan dari orang tua.
nih misalkan orang tuanya support, nih dikasih modal kecil-kecilan kayak Ya. gitu ya. Kalau lagi kuliah misalkan, Mah, saya dapat peluang nih, ternyata saya tertarik ke dunia bisnis pas kuliah nih. Ikutan apa namanya, kegiatan mahasiswa koperasi misalkan kayak gitu ya. Dan ini saya dapat penghasilan nih ternyata gitu kan. Ya. Saya butuh push nih buat penghasilannya tambah gede. Gimana misalkan kayak gitu ya. Ya, benar-benar. Dan teman-teman saya juga waktu kuliah kan banyak yang nggak bilang tuh. Mm-mm. Ya, maksudnya bisnis aja gitu. Mm-mm. Kebanyakan reseller. Oh, kebanyakan reseller. Jadi misalnya ngambil barang di tempat orang lebih murah, Mm-mm. dijual lebih mahal. Mm-mm. Terus ada juga yang misalkan ngambil bal-balan, Mm-mm. dijualnya ecer gitu. Terutama di daerah Jakarta ya. Mm-mm. Kalau di Jakarta dulu sih Tanah Abang masih yang termurah sih. Dulu ya. Mungkin sekarang di online jauh lebih murah. Oh, memang sih ngeri sih jauh lebih murah. Mau di bisnis baju ke Tanah Abang, mau bisnis elektronik ke Mangga 2, Mm-mm. itu gampang banget itu di Jakarta itu. Misalkan kuliah nih teman-temannya ada yang butuh laptop, mau beli nggak sekalian, saya mau ke Mangga 2 nih, gitu. Ibaratnya apa dilebihin 200.000 Ya, ya gitu ya. gitu-gitu bisnis yang gitu-gitu loh, yang Benar. ayo kita beliin gitu. Benar Jadi sih. ya bisnis mah bisnis aja gitu di kalau waktu dulu ya zaman saya gitu. Ya, saya juga kalau lihat teman-teman mahasiswa lain kayak gitu ya, yang apa namanya pagi-pagi subuh-subuh habis sholat subuh datang ke pasar ngambil donat tuh Nah, seberapa tumpuk misalkan 3 tumpuk 4 tumpuk kayak gitu. Ada juga yang datang ke suppliernya itu ini apa martabak mini itu yang harganya 2.000-an gitu tuh. ya. Banyak deh yang mahasiswa ngambil barang kayak gitu Ya. tuh. Dia jualin, dia kuliah sambil dijualin tuh. Laku di teman-temannya ya donat yang mini tuh yang harganya dulu tuh berapa ya? 1.500 gitu atau 1.000-an gitu. Banyak deh pokoknya yang jualan model kayak gitu ya. Bal-balan juga modal kecil lah gitu. Modal kecil. Kalau dulu saya ini sepatu tuh pernah. Jadi dulu kan kuliah di Depok. Di Depok ada pengrajin sepatu, tapi nggak ada mereknya. Tidak ada mereknya gitu, nggak ada tempelin label apa-apa di sepatunya. Jadi ya udah sepatu handmade dijual online, ngambil dari dia terus dijual di online. Benar. Dulu kayak gitu juga tuh. Benar. Laku lama-lama ya karena tugas numpuk apa jadi lupa gitu. Benar. Banyak sih benar sih waktu mahasiswa tuh temen juga ada yang bisnisnya itu ya buat ke mahasiswa yang kaya tuh ya misalkan kamu butuh kebutuhan ini nggak sehari-hari nggak sabun sabun cuci sabun mandi apa namanya beras dan apa udah biar saya yang nyediain aja kamu tinggal di kosan aja nggak usah panas-panasan di pasar gitu diakutin gitu ke kosannya gitu. Termasuk ini dulu tuh apa namanya tebengan. Iya. Tebengan itu. Yang sejalan mau nggak bareng tapi bayar bensin. Nah, kalau saya itu dulu terkenalnya ojek kampus sih. Wah, sebelum ada Gojek. Bener, sebelum Gojek seterkenal itu era 2010 sampai 2012 atau 13 tuh. Gojek kan mungkin boomingnya 2000 berapa ya? 2013 2014 mungkin Gojek ya. Mulai terdengar senasional kayak gitu ya. Dan itu pun baru di Jakarta tuh. Ya. Waktu itu ya misalkan teman-teman nih lu bisa nggak antar ke terminal berapa 10.000 gitu kan Iya. ke terminal Lewi Panjang tuh di Bandung ke terminal Cahem pokoknya ke terminal ke stasiun kayak gitu saya mau pulang nih misalkan perlu diantar ke ini misalkan ya kayak gitu lumayan ya SMS pakai SMS aja yang nomor saya udah tersebar lah gitu waktu itu tuh. Nah itu juga termasuk bisnis sih sebenarnya. Iya. Ya cuman kan pengembangannya ini untuk memulai itu juga udah bagus gitu. Kedepannya mau dikembangkan misalkan jadi ojek yang banyak misalkan kan mungkin aja itu. Cuman waktu itu kan saya gaptek. Mungkin kalau ada temen yang ngerti IT, wah peluang iya. Benernya itu. Bener. Iya, menarik ya. Apa namanya? Kalau misalkan dapat support dari orang tua, permodalan ini apa namanya permasalahan permodalan sebenarnya mungkin bisa selesai ya. Bisa selesai, benar. Buat teman-teman yang mungkin masih sekolah atau masih kuliah, lagi merintis bisnis kayak gitu ya, menjajal-jajal bisnis, permasalahan apa namanya modal bisa selesai. Tinggal bagaimana kita
bisa berkomunikasi dengan baik kayak gitu ya. Benar. Nah, tapi kalau ketika tidak didukung pun bukan berarti harus berhenti untuk berbisnis. Benar, benar. Teman-teman bisa jalanin dulu dengan hal-hal yang dipunya ya. Entah laptopnya, entah HP-nya, entah kendaraannya. Semua yang teman-teman punya, tabungannya ya. Mulai dari kecil dulu, nanti kalau misalkan udah ada penghasilannya bisa tuh diceritain lagi ke orang tuanya. Benar. Ya mau nggak mau secara rasional mungkin modalnya kecil dulu lah dari tabungan atau apalah ya, karena kita belum dapat belum bilang sama orang tua, belum dapat support kayak gitu ya. Ya udah yang kecil-kecil aja dulu kayak gitu. Kalau misalkan berani ambil resiko apa, cukup beresiko lah. Nanti malah bangkrut, misalkan punya utang malah jadi nggak direstuin nanti sama orang tua gitu ya. Itu benar. Parah tuh, jangan sampai misalkan wah kita minjem uang aja misalkan, wah itu gawat itu. Lebih baik kecil-kecilan, dapat modal tambah lagi gitu ya. Dapat untung jadiin modal lagi, dapat untung jadiin modal lagi. Kayak gitu aja dulu lah ya. Benar. Kayak gitu. Kalau bisnisnya udah jalan, udah berkembang, ya, mau pinjem kecil-kecilan mungkin jadi masuk akal. Tapi kalau misalkan jalannya masih sempoyongan, itu jangan tiba-tiba pinjem uang gitu ya. Benar, itu parah itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Kalau misalkan nih Jis, teman-teman pengen bisnis, udah bisnis misalkan, dan ternyata berkembang Jis bisnisnya, perlu brand, logo gitu, gimana nih? Teman-teman bisa order logo, desain kemasan, terus perizinan-perizinan, data merek, itu ke Kebun Desain. Bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di bawah. Karena kemarin-kemarin aja bulan lalu, itu yang daftar merek aja kelahiran 2005 itu. 2005 ya? 2005. Udah pada punya bisnis? Udah punya daftar merek. Iya, oke. Jadi otomatis kan usia berapa tuh 2025? 20 tahunan ya? 20 tahunan lah. Ya, 20 tahunan. Itu mereka udah daftar merek. Di level daftar merek kan udah bukan yang merintis lagi, tapi yang udah setengah jalan lah, sudah jalan. Ya, pengen berkembang gitu kan? Ya, udah yang merintisnya udah, tinggal pengen berkembang. Artinya kan di usia seperti itu banyak yang daftar merek, wah itu udah kemajuan yang bagus. Iya, udah pada melek hak merek nih ya, hak cipta merek ya. Oke, teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.